Baik, mahasiswa sekalian, saya akan coba ya, melanjutkan dari pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu mengenai koralogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba kembali ya, sebab tadi ada kekeliruan dalam mengambil daripada gambar, dan kami harapkan kali ini berhasil, yaitu berhubungan dengan koralogi, yaitu ini mata kuliah yang wajib di ilmu kelautan Universitas Riau, yaitu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baik, kita mulai dari pengertian daripada koralogi. Koralogi itu berasal daripada bahasa Inggris pada dasarnya, yaitu koral itu koralogi, asal dari bahasa Inggris, yaitu koral itu pengertiannya adalah karang. Kemudian logi, tadi ujungnya koral, kemudian logi. Yang logi ini berasal dari kata-kata logos, yaitu ini sudah umum ya, yang kita pelajari sampai dari SD sampai kuliah tinggi. Itu logos. Logos itu adalah suatu ilmu dari bahasa Yunani, yaitu suatu ilmu yang kalau kita simpulkan, yaitu suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang karang, mulai dari biologi, reproduksi, distribusi, penyakit, pemangsa karang, pertahanan, perakaran, dan lain yang berhubungan dengan karang. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan karang kita akan pelajari, yaitu dari awal, dari sisi kehidupannya, bagaimana kehidupannya. Karang di sini kita akan mengacu kepada ordo daripada Scleroptinia atau karang batu. Jadi apa sebab kita mengacu pada karang batu? Disebabkan oleh karang batu yang menjadi motor utama daripada terbentuknya spesies ekosistem ini. Kita masuk ke pendahuluan apa itu karang dan bagaimana mereka terbentuk. Kemudian yang kedua, mengapa kebanyakan terumbu karang terbatasannya di daerah tropis? Apa itu karang dan bagaimana mereka terbentuk? Kemudian mengapa kebanyakan daripada terumbu karang terbatasannya di daerah tropis? Kemudian produksi primernya dan spesies diversity terumbu karang. Bagaimana juga kemudian ancaman terhadap terumbu karang itu sendiri. Kemudian apa itu terumbu karang? Kalau kita lihat ya, apa itu terumbu karang, jadi kita urut satu persatu daripada teori ini. Apa itu terumbu karang? Itu sebuah erosi yang menyangga tahan atau tumpukan bahwa berkembang di daerah tropis dan subtropis oleh tumbuhan hermatik, alga koralin, dan makhluk lain yang mengklarifikasi ditambah secara geokimikal menghasilkan magnesium dan kalsium karbonat. Itu secara geokimikal untuk menghasilkan magnesium dan kalsium karbonat. Yang pertama itu hermatik, pertumbuhan hermatitik ini nanti kita terangkan ya. Kemudian alga koralin atau koralin alga. Kemudian makhluk lainnya yang ikut atau yang berpartisipasi, umpamanya kerang-kerangan dan lain sebagainya yang hidup di laut. Jadi apa saja, kemudian dia akan menyatu menjadi seolah menjadi tumpukan. Tumpukan ini akan disemen oleh
koralin alga tadi. Kita lihat namanya terumbu umpamanya, ini bahasa Inggris reef, kemudian karang bahasa Inggrisnya coral, yang berasal dari perkataan corallium. Iya, itu pada dulunya katanya menurut sejarah itu ada namanya Corallium rubrum, itu yang berada di Mediterania, dan dari situlah katanya lahirnya kata-kata koral. Jadi dari Corallium rubrum. Kemudian terumbu karang itu dalam bahasa Inggrisnya adalah coral reef. Kemudian karang, kemudian terumbu. Nah, ini ada 3 pengertian yang akan kita bahas pertama kali. Kita lihat dulu umpamanya berdasarkan kamus Merriam-Webster, kata-kata reef kalau kita ambil dari kata bendanya atau nounnya yang kedua, coba lihat di Google pun bisa ya. Itu merupakan rangkaian bebatuan atau karang atau gundukan pasir pada atau dekat ke permukaan air. Jadi merupakan rangkaian bebatuan atau karang atau gundukan pasir pada atau dekat ke permukaan air. Saya selalu menyimpulkan sebagai tumpukan berlapis-lapis dari hewan karang beserta organisme penghasil kerangka kapur, di mana alga koralin atau koralin alga sebagai semennya, atau juga bisa kita lihat ya, terumbu itu adalah deposit kalsium karbonat di dasar laut yang dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan laut. Jadi deposit, sehingga yang apa itu terumbu, kita kan juga bisa melihat artificial reef atau terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan itu sebetulnya bukan karang, akan tetapi itu adalah rumpun di dunia penangkapan ikan atau dari fishing gear. Jadi rumpun ini terbuat dari apakah itu becak yang dibuang ke laut, apakah itu mobil yang dibuang ke laut, dan dari situ akan setelah dibuang ke laut dia akan banyak ikan yang mendekat ke situ disebabkan banyak alga yang tumbuh situ. Jadi ini pada dasarnya bukan terumbu karang seperti biasa ya. Jadi artifisial maksudnya adalah sama dengan rumpun ini, dia apabila dibuang ke laut seperti bangkai mobil itu akan melahirkan nanti berbagai macam alga. Kemudian setelah alga banyak, kemudian ikan akan muncul. Jadi tujuannya adalah untuk mendatangkan ikan. Tapi apabila nanti tumbuh karang di situ, itu boleh-boleh saja, sebab dia kan pada dasarnya karang ini akan tumbuh di tempat yang ada substratnya. Kalau umpamanya substratnya ada, dia akan boleh jadi akan menempel. Setelah umpamanya substrat ada, kemudian kualitas air yang dibutuhkan cukup, dia akan menempel dan akan berkembang. Jadi boleh jadi ya akan bisa menumbuhkan daripada karang itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian karang. Karang yaitu hewan vertebrata dari kelompok vertebrata dan dalam keseharian lebih condong ke ordo Sclerotinia. Jadi hewan vertebrata dari kelompok vertebrata dan dalam keseharian lebih condong ke ordo Sclerotinia. Jadi kita akan membahas nanti yaitu condongnya ke karang batu. Jadi ordo inilah yang bentuk daripada kerangka daripada terumbu karang. Kemudian terumbu karang itu sendiri itu suatu ekosistem laut dangkal tropis atau subtropis yang dibangun oleh berbagai makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, terutama organisme penghasil zat kapur
Dengan pembangun utamanya hewan karang. Kemudian hewan karang sendiri yang dibantu oleh alga koralin sebagai perekatnya. Jadi ekosistem ini yaitu suatu ekosistem yang dibangun oleh berbagai makhluk hidup. Jadi bukan hanya karang, tetapi pembangun utama itu kalau tidak ada karang tidak akan terbentuk dia terumbu karang. Jadi terumbu karang inilah yang menjadi kunci daripada keberhasilan dari terumbu karang pada suatu daerah, dan kunci juga dari daerah tropis dan subtropis. Jadi daerah perkembangan itu dari subtropis kepada subtropis. Jadi terumbu karang ini pada dasarnya ada kalanya suatu tempat karang di situ ada, umpamanya di daerah Amakusa di Jepang sana. Di daerah Amakusa itu karang ada, tetapi terumbu karang tidak ada. Apa sebab? Koralin alganya diperkirakan tidak ada, sehingga kalau karangnya mati dia akan hilang begitu saja. Jadi di sini di daerah Amakusa ini karang ini dia hidup di daerah bebatuan, dia ada batu menempel karang di situ. Kalau dia mati dia akan hilang sama sekali. Dia tidak menumpuk, dia tidak menjadi terumbu dia. Jadi kata orang Melayu ini bekecaya jadi ya. Jadi itu karang ada, tapi terumbu karang tidak ada di situ. Jadi bisa dilihat di nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Amakusa sana, yaitu di daerah Kumamoto. Nah, di situ bisa kita menyelam. Karangnya sangat bagus sekali. Apakah itu bisa kita lihat namanya ada Acropora, ada Porites, macam-macam spesies yang ada di situ. Tetapi seluruh spesies ini tidak mampu dia membentuk terumbu. Oke, kita lanjut pembagian karang. Pembagian karang itu ada karang hermatipik dan karang ahermatipik. Hermatipik yaitu biasa disebut karang batu atau karang yang menghasilkan kalsium karbonat. Yaitu karang dibagi dua, ada hermatipik, ada ahermatipik. Yaitu suatu karang yang karang batu yang bisa membentuk terumbu, tetapi ada juga karang ahermatipik, yaitu karang yang pada umumnya tidak mampu menghasilkan kalsium karbonat. Jadi makanya tadi saya sampaikan kita hanya akan mengacu kepada karang ahermatipik, dan di sini kita akan mengacu lagi kepada ordonya, yaitu ordo Scleractinia. Oke. Karang hermatipik ini berasal dari bahasa Yunani. Herma memiliki arti batu atau stone. Jadi hermatipik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu herma memiliki arti batu atau stone ya. Kemudian karang hermatipik merupakan yang menghasilkan struktur terumbu karang, yaitu spesies yang menjadi pembangun terumbu karang. Yaitu karang hermatipik merupakan penghasil struktur terumbu karang. Struktur itu umpamanya kalau kita membuat rumah, struktur itu dibuat oleh karang hermatipik. Kalau rumah umpamanya jadi semennya apa? Semennya tentu ada semen itulah yang tadi kita sampaikan koralin alga. Jadi koralin alga. Makanya tadi saya katakan di Amakusa itu yang koralin alganya tidak ada, sehingga semennya itu tidak ada, sehingga dia tidak bisa membentuk daripada terumbu karang. Apa sebab? Ya karang ada, tapi yang membentuk, yang menyatukan itu dia tidak ada.